bertemu Vietnam di final Piala AFF U23 tahun 2025, Timnas Garuda punya misi balas dendam usai kalah di laga final 2 tahun lalu. Kali ini Garuda Muda tak ingin gagal lagi demi gelar juara di kandang sendiri. Ya hari ini ya kalau mereka kasih keras, kita kasih keras juga gitu ya. Kita tuan rumah di sini, jangan mereka injak-injak home base kita. Jadi kalau di sana main keras, ya sini kasih keras. Target selanjutnya adalah juara seperti yang diinginkan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, juga pelatih Gerald van den Berg yang menyayangkan bahwa kita harus bisa menjadi juara, dan beliau memberikan dorongan semangat kepada semua pemain untuk bertarung bertempur menghadapi Vietnam. Tentunya tidak perlu gentar, itu yang pasti Pak Erick. Kalau lawan bermain keras, kita juga layani mereka. Kita keras juga, jangan kita lembek di depan publik kita sendiri. Jadi kita bermain menunjukkan bahwa kita bisa meraih kemenangan di Piala ASEAN ini dengan jiwa besar kita, dengan rasa terhormat. Kemenangan itu didapat dengan terhormat jauh lebih baik. Kita tunjukkan bahwa kita adalah tim terbaik jika kita bisa menjadi juara di ASEAN Cup U23 ini. Artinya tim terbaik di U23, di level U23 di Asia Tenggara. Saat itu Vietnam bermain secara brutal karena begitu banyak pelanggaran yang para pemain Vietnam lakukan kepada para pemain Indonesia. Dan untuk pertandingan final tahun ini, Vietnam masih bermain dengan cara yang serupa. Artinya mengandalkan kekuatan fisik mereka, dan memang permainan mereka ekstra keras. Ya sepertinya itulah ciri khas dari permainan Vietnam. Udah kalian hati-hati saja. Thailand ingatkan Vietnam. Jangan remehkan mental Indonesia. Mereka tim gila apalagi main di GBK. Final Piala AFF U23 2025 akan menjadi panggung pembuktian. Indonesia, yang sempat diremehkan sejak awal turnamen, kini berdiri tegak di ambang tahta juara. Lawan yang menanti adalah Vietnam, tim yang dikenal disiplin, taktis, dan tajam dalam memanfaatkan kesalahan. Namun peringatan keras datang dari arah yang tak disangka, Thailand. Bukan hanya karena mereka baru saja tersingkir di semifinal oleh Indonesia, tetapi karena mereka tahu persis seperti apa kekuatan tersembunyi yang dimiliki Garuda Muda saat tampil di kandang sendiri. Jangan pernah meremehkan tim ini. Begitu mereka main di GBK, atmosfernya berubah. Itu bukan stadion biasa, itu lautan tekanan untuk lawan, dan gelombang semangat untuk tuan rumah. Kata salah satu analis sepak bola Thailand, puluhan ribu supporter yang memadati stadion bukan sekadar penonton. Mereka adalah energi. Mereka adalah nyala api yang menghidupkan semangat juang di dada para pemain muda Indonesia. Setiap sorakan, setiap lagu kebangsaan yang menggema, seolah menjadi bahan bakar tambahan yang tak bisa ditakar dengan statistik. Vietnam boleh unggul di atas kertas. Tapi Indonesia punya sesuatu yang tak bisa dilatih, mental baja. Ini bukan tim yang akan tunduk pada tekanan. Ini adalah tim yang justru tumbuh dalam badai, yang tak mundur meski tertinggal, dan yang selalu punya cara untuk bangkit ketika dihitung habis. Laga besok bukan hanya tentang siapa yang lebih unggul secara teknis. Ini tentang siapa yang lebih siap mati-matian demi lambang di dada. Tentang siapa yang sanggup menahan gemuruh GBK dan tetap berdiri. Dan sejarah telah mencatat, banyak tim besar tumbang di tanah ini, justru karena meremehkan kekuatan yang datang dari hati. Jadi ketika peluit panjang ditiup esok malam, yang turun ke lapangan bukan cuma 11 pemain, tapi seluruh bangsa yang berdiri bersama mereka. Dan saat lagu kebangsaan dinyanyikan dengan lantang, satu pesan akan menggema ke seluruh penjuru stadion. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan tunduk. Ini tanah kami, dan di sini, kami akan bertarung sampai titik darah terakhir. Kini semuanya sudah diatur. Rumput di Gelora Bung Karno telah dirapikan. Lampu sorot siap menyinari tiap inci perjuangan. Ribuan bendera merah putih akan berkibar, melambai tak hanya sebagai simbol, tapi sebagai janji, bahwa Indonesia tidak akan berjuang sendirian. Di ruang ganti, akan ada hening yang menegangkan. Sepatu-sepatu diikat erat. Tatapan pemain tak lagi sekadar anak muda yang bermain bola. Mereka telah menjadi prajurit. Mereka tahu, ketika kaki mereka melangkah keluar dari lorong stadion,
Mereka sedang membawa beban bangsa di pundaknya dan di luar, Lautan Merah Putih sudah menanti. Bukan hanya untuk mendukung, tapi untuk menjadi saksi. Bahwa malam ini, sejarah bisa ditulis ulang. Bahwa mimpi yang dulu hanya jadi bayang-bayang, kini sudah di depan mata. Dan untuk meraihnya, hanya dibutuhkan satu hal. Keberanian untuk tidak takut. Vietnam mungkin datang dengan percaya diri. Mereka punya organisasi permainan, pengalaman, dan rekor yang mengesankan. Tapi satu hal yang tidak mereka miliki. Rumah ini, GBK bukan cuma stadion. Ini medan tempur. Ini tempat di mana semangat tak bisa dikalahkan. Di mana satu gol bisa menggetarkan langit Jakarta. Di mana air mata dan peluh bercampur dengan pekikan kemenangan besok malam, bukan cuma tentang trofi. Ini tentang harga diri, tentang membuktikan kepada Asia Tenggara bahwa Indonesia bukan hanya penantang, tapi penguasa yang selama ini hanya menunggu saatnya bangkit. Dan ketika peluit akhir berbunyi, siapapun lawannya, hanya ada dua kemungkinan, pulang sebagai juara, atau pulang sebagai legenda yang telah memberi segalanya. Karena bagi Indonesia, kalah atau menang bukan ukuran akhir. Yang terpenting adalah satu hal, bahwa di tanah ini, kami bertarung dengan jiwa. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan bangsa yang tidak pernah takut bermimpi, dan tidak pernah menyerah untuk memperjuangkannya. Dan jika malam itu harus diwarnai dengan hujan, biarlah hujan turun sebagai air suci dari langit, membersihkan keraguan, menyiram semangat, dan menyatu dengan keringat perjuangan anak-anak negeri. Jika tubuh mereka harus jatuh, maka biarlah jatuh karena telah berlari tanpa henti. Jika mereka harus berdarah, maka biarlah darah itu mengalir demi lambang di dada, demi lagu yang mereka nyanyikan sejak kecil, demi ribuan langkah yang akan tetap berdiri meski skor tak bersahabat. Karena di balik setiap seragam yang dikenakan, ada cerita keluarga yang berdoa di rumah, ada mimpi masa kecil yang belum selesai, dan ada bendera yang tak boleh jatuh. Vietnam boleh datang dengan segala analisis, statistik, dan gelar. Tapi Indonesia datang dengan sesuatu yang tak tertulis di papan skor, jiwa, dan itu yang membuat Indonesia berbahaya. Karena ketika sebuah tim bermain bukan hanya dengan kaki, tapi dengan hati, maka tidak ada kekuatan di dunia yang bisa benar-benar memadamkannya. Final ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah panggung, di mana anak-anak bangsa akan menari di atas tekanan, berlari mengejar sejarah, dan berjuang untuk membuktikan bahwa negeri ini belum habis, bahwa dari generasi ke generasi, kita selalu punya alasan untuk percaya. Esok malam, bukan cuma tentang siapa yang lebih unggul, tapi tentang siapa yang lebih bersedia kehilangan segalanya demi membela merah putih. Dan kalau malam itu Indonesia menang, seluruh negeri akan bersorak, menangis, dan bersyukur. Tapi jika